Di Dusun Semboro Kulon, Jalan Padangrejo dan Rejo Agung, diadakan pelatihan pembuatan pupuk organik. Tujuannya agar petani dapat membuat pupuk sendiri dengan bekal pengalaman teori dan langsung praktek di kelompok Dharma Ayu Tani. Banyak manfaat apabila petani menggunakan pupuk organik. Selain bahan baku mudah didapat seperti sekam, kotoran hewan, sampah dapur, dan bahan lainnya dicampur dengan EM9 dan topsoil. Setelah dicampur difermentasi sekitar 2 minggu, baru kemudian ditabur. Ada juga yang disemprotkan produksi dari kelompok Tani Bonsai Jember. Pupuk organik tersebut cocok untuk segala jenis tanaman, termasuk jenis sayuran, jagung, juga tanaman keras seperti jambu, alpukat, jeruk, dan durian. Saya sangat terkesan sekali dan sangat tertarik karena pembuatan pupuk organik dan juga pemakaian pupuk organik yang dari produk Dharma Ayu Tani yang dari Bonsai ini hasilnya sangat memuaskan untuk petani. Utamanya saya sudah membandingkan antara pemakaian pupuk kimia dan juga pemakaian pupuk organik yang produk dari Bonsai dari Dharma Ayu Tani. Saya tanamannya ada jagung, ada terong, ada lombok, ada timun, juga apokat dan jeruk. Ini semuanya sudah saya aplikasi dengan pupuk organik produk dari Bonsai. Ini dibanding dengan pupuk kimia sangat jauh sekali, Pak. Ini angka kelayuannya pun nggak ada. Kemarin saya nanam terong sama cabai itu sebelum mengenal produk Bonsai, angka kelayuannya banyak sekali. Tapi kemarin saya nanam terong ini ya wajar, ada tapi wajar. Enggak seperti pemakaian pupuk kimia. Memang maunya petani ini instan, Pak. Tapi dia tidak menjaga ke depannya gimana nanti kebaikan dari unsur tanah itu sendiri. Petani memangnya instan, tapi kalau organik ini dari produk Bonsai tidak jauh dengan kimia yang instan. Ini pemakaian di aplikasi 3 kali sudah nampak. Sama dengan kimia sebetulnya organik yang dari produk Bonsai ini. Ini dari Lumajang ada, dari Wuluan juga ada, dari Ambulu, dari Jombang, Kencong, dari Umbulsari, semuanya merata. Nah, karena memang sudah mengenal. Bahkan yang dari Banyuwangi ini juga sangat mengenal duluan. Kalau mau belajar, silahkan bergabung kepada Paguyuban Tani Unggul Jember yang ada di Semboro ini oleh Mas Nanung juga bisa, atau menuju ke Pak Kauril juga bisa, nanti ke rumah saya juga bisa. Ketua Kelompok Tani Unggul Jember, Hairul Anam mengatakan bahwa dari yang mengikuti praktek pembuatan pupuk organik dari Kecamatan Puger, Gumukmas, Kencong, Jombang, Umbulsari, dan Semboro. Dengan pupuk organik lebih hemat biaya, rata-rata pemupukan dilakukan 3 bulan sekali. Selain itu bumi kembali muda dan tidak gersang. Hairul berharap kepada semua petani hijaukan bumi kembali dengan pupuk organik. Kegiatannya pagi hari ini kita implementasi pupuk organik ya, dari bahan bakunya kohe, kotoran hewan ayam, dimix dengan Bonsai EM9, mix lagi dengan topsoil potasium humid acid. Pemupukan kalau organik yang jenis ini untuk ngirit ya, jadi 3 bulan sekali bisa. Ada, di kelompok kita sudah ada penemuan-penemuan untuk pembuahan ya, pembungaan atau pembuangan dipakai cara organik dengan sistem spray ya, jadi semprot daun. Pengobatan biasanya kita campur dengan spray daun juga, dia digabung di situ. Ada produk kita di sini. Ya, untuk para petani yang lain, mari hijaukan bumi dengan tanaman, dengan pupuk-pupuk organik ya, kembalikan kesuburan tanah, kita kembali ke alam. Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Bila kamu ingin mempelajari suatu rahasia, hatimu harus melupakan rasa malu dan martabat. Kamu adalah orang yang dicintai Tuhan. Namun kenapa mengkhawatirkan yang orang lain katakan? Kamu terlahir dengan sayap, mengapa memilih untuk merangkak melewati itu? Hikmah Tuhan menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersingkap.
Dunia yang hina ini diberikan kepadamu untuk sementara. Tersedia sebuah tangga yang dengannya engkau dapat bercita-cita. Keakraban dan keramahan lahir bila jiwa kita gembira. Segalanya yang kau lihat mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun inti sarinya tetaplah sama. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Setiap daun dari sebatang pohon membawa seuntai firman dari dunia yang tak terlihat. Lihatlah tiap-tiap daun yang jatuh ke tanah sebagai suatu hikmah darinya. Segala sesuatu di alam ini senantiasa menari dalam harmoni, bernyanyi tanpa lidah dan mendengar tanpa telinga. Ya, semua itu adalah hikmah darinya yang tak terhingga. Jika ada sikap atau ucapan yang menyakiti hati, menunduklah dan biarkan semua itu berlalu dari hidupmu, dan tak perlu dimasukkan ke dalam hati, agar kamu tidak lelah dan membalas dengan benci. Siapapun yang merendahkanmu, membencimu, menghinamu, dan menyakitimu, pada hakikatnya mereka sedang merendahkan dirinya sendiri, membenci dirinya sendiri, menghina dirinya sendiri, dan sedang menyakiti dirinya sendiri. Ingatlah petaniku, petani yang pintar, tanam, insya Allah tumbuh tanaman, karena yang menumbuhkan Allah. Karena pintarnya petani, tanah dirawat, tanaman pun dipelihara, iklim diperhatikan, vitamin terbagi rata, insya Allah berbunga dan berbuah. Akhirnya panenan pun membanggakan, sebab petani tanam berdasar ilmu. Sebelahnya petani tanam tidak berdasar ilmu, dan dia berdasar nafsu. Insya Allah tanam tetap tumbuh, karena yang menumbuhkan Allah. Karena berbekal nafsu, tanah tiada perhatian, tumbuhan juga tidak dipelihara, gizinya pun juga sama. Akhirnya ditunggu-tunggu tidak berbunga dan berbuah. Petani pun menyesal, tiwas tandur. Ini bedanya, sama-sama nanam berdasar ilmu dan berdasar nafsu. Salam santun, petani bonsai kebal paido.